Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi dari makalah yang kami diskusikan. Saya Heri Kiswanto dengan NIM 2108105102 akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan 3 orang teman saya. Yang pertama, Sana Nursipa dengan NIM 2108105287. Yang kedua, Fajrina Amalia dengan NIM 2108105070. Dan yang terakhir, Fiorin Jukrupa Okta Pristama dengan NIM 2108105094. Topik yang akan kita bicarakan mengenai lingkaran. Oke, langsung saja untuk pemateri yang pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sana Nursipa dengan NIM 2108108087. Di sini saya akan membahas terkait garis singgung terhadap lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. Ditinjau dari rumus gradien lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dx ditambah ey sama dengan f sama dengan 0, yang merupakan persamaan suatu lingkaran yang diperlihatkan dalam gambar di bawah dengan titik pangkal berada di luar lingkaran. Sehingga OCR kuadrat dengan C adalah titik pusat lingkaran dan R adalah jari-jari, di mana sebuah garis yang melalui titik pangkal mungkin memotong dua lingkaran di dua titik. Mungkin juga menyinggung lingkaran di titik atau mungkin tidak mengenai lingkaran. Ketiga kemungkinan dari garis-garis tersebut diperlihatkan dalam gambar di bawah. Ini gambarnya, bisa dilihat. Seandainya garis menyinggung hanya di satu titik pada lingkaran atau menyinggung lingkaran tepat pada satu titik, maka dikatakan garis menyinggung lingkaran di satu titik, yang berarti garis OKI adalah garis singgung di titik Q. Kita akan membuktikan bahwa ada dua buah garis singgung yang dapat digambar terhadap lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. Misalkan, titik di luar lingkaran adalah titik pangkalnya sama dengan 0. Dan pusat lingkaran terletak pada sumbu X, yaitu A, 0, dengan R sama dengan A. Maka, persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana itu merupakan persamaan lingkaran yang pertama. Selanjutnya, persamaan yang akan dimasuki yaitu persamaan garis yang melalui titik pangkal, di mana Y sama dengan MX. M sendiri adalah gradien. Kombinasi dari persamaan 1 dan 2 didapat X min A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga menghasilkan 1 ditambah M kuadrat X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Caranya yaitu dengan mensubstitusikannya. Penyelesaian untuk X dengan menggunakan rumus X sama dengan min B kurang lebih akar B kuadrat negatif 4AC per 2A didapat X 1,2 sama dengan minus 2A kurang maksud saya kurang lebih akar 4A kuadrat dikurangi 4, 1 ditambah M kuadrat dikali A kuadrat dikurangi R kuadrat per 2, 1 ditambah M kuadrat. Yang hasil akhirnya yaitu
A kurang lebih akar M kuadrat dikali R kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah R kuadrat per 1 ditambah M kuadrat. Dengan kesimpulan awal yang diperoleh, jika M kuadrat R kuadrat minus A kuadrat ditambah R kuadrat lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di dua titik real. Sementara, jika sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran di satu titik. Dan jika kurang dari 0, maka garis dan lingkaran tidak mempunyai titik potong yang real. Didefinisikan jika M kuadrat dikali R kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 0, maka garis Y sama dengan MX adalah garis singgung lingkaran. Maka untuk mencari komponen M, yaitu dengan memasukkan rumus yang M kuadrat R kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 0, di mana hasil akhirnya didapat M kuadrat, yaitu kurang lebih akar R kuadrat per A kuadrat dikurangi R kuadrat atau sama dengan kurang lebih R per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi, kedua persamaan garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran adalah Y sama dengan Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat dan Y kurang dari Rx per negatif Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat. Jika disubstitusikan untuk M dalam persamaan X1,2 didapat hasil akhirnya yaitu A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, setelah didapat dari A kuadrat dikurangi R kuadrat per A, substitusikan pada Y sama dengan kurang lebih Rx per akar A kuadrat dikurangi R kuadrat. Maka didapat kembali Y sama dengan R akar A kuadrat kurangi R kuadrat dan Y sama dengan negatif R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Jadi koordinat titik singgung didapat I sama dengan A kuadrat dikurangi R kuadrat per A, R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Dan R-nya A kuadrat dikurangi R kuadrat per A, negatif R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Juga dilihat dari vektor OKI didapat hasil yang sama dengan Ki dan CQ didapat hasil yang sama dengan R atau sama dengan negatif R kuadrat per A, R akar A kuadrat dikurangi R kuadrat per A. Jadi OKI, vektor OKI dikali vektor CQ sama dengan 0. Dan kita telah lihat bahwa garis singgung suatu lingkaran tegak lurus terhadap garis yang melalui titik pusat dan titik singgung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya, untuk pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selanjutnya akan bacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada panjang garis singgung. Andaikan P adalah sebuah titik yang terletak di luar lingkaran yang tertentu seperti gambar di atas. Lalu dari titik P ditarik pada buah garis yang menyinggung lingkaran di titik yang berlainan. Sedangkan yang menjadi masalah adalah mencari panjang atau jarak dari titik P terhadap salah satu singgung, sebab kedua garis singgung mempunyai panjang yang sama. Contohnya gambar yang seperti yang ada di situ. Perhatikan T sama dengan vektor KP, QP
dengan Q salah satu titik singgung dari singgung yang melalui P terhadap lingkaran. Selanjutnya segitiga C Q P kita dapatkan dari vektor KP sama dengan vektor CP dikurangi vektor CQ pangkat 2. T kuadrat sama dengan X1 dikurangi H kurung kuadrat ditambah Y1 dikurangi K kuadrat dikurangi R kuadrat. T2 sama dengan X1/2 dikurangi 2H X1 ditambah H kuadrat ditambah Y1/2 dikurangi 2KY1 ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. Selanjutnya T2 dikurangi T kuadrat sama dengan X1/2 ditambah Y1/2 diambil 2HX1 dikurangi 2KY1 ditambah H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. T2 T kuadrat sama dengan X1/2 ditambah Y1/2 ditambah AX1 dan BY1 ditambah C. Dengan A sama dengan negatif 2H, B sama dengan negatif 2K, C sama dengan H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi untuk mencari panjang kuadrat suatu garis singgung dari suatu titik terhadap lingkaran, kita substitusikan koordinat-koordinat X dan Y dalam satu ruas kanan dan kiri persamaan umum lingkaran. Jika T kuadrat lebih dari 0, titik berada di luar lingkaran. Jika T kuadrat sama dengan 0, titik berada di dalam lingkaran dan tidak memiliki garis singgung. Jika T kuadrat kurang dari 0, titik berada pada lingkaran pada waktu dulu panjang garis singgung ini disebut kuadran suatu titik terhadap lingkaran. Contoh soalnya seperti yang ada pada layar. Contohnya carilah garis panjang singgung dari titik negatif 4,2 terhadap lingkaran. X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah Y ditambah 2 Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 25. Jawab. T kuadrat sama dengan X dikurangi 3 pangkat 2 ditambah Y ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 25. Negatif 4 diambil 3 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 hasilnya 25. 49 ditambah 16 diambil 25 hasilnya 40. Jadi T pangkat 2 sama dengan 2 akar 20. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang garis singgungnya adalah 2 akar 10. Contohnya seperti yang ada gambar pada di situ. Selanjutnya soal yang kedua, carilah panjang garis singgung dari titik 3, negatif 1 terhadap persamaan lingkungan 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 3x dikurangi y dikurangi 5 sama dengan 0. Jawab, diketahui 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 3x dikurangi y dikurangi 5 sama dengan 0. Maka x kuadrat ditambah y2 ditambah 3/2x dikurangi 1/2y dikurangi 5/2 sama dengan 0. T kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 3/2x dikurangi 1/2y dikurangi 5. Selanjutnya T2 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah 3/2 kali 3 dikurangi 1/2 kali negatif 1 dikurangi
5/2. Hasil akhirnya T kuadrat 25 pangkat 2 sama dengan akar 25/2 sama dengan 5/2 akar 2. Jadi panjang garis singgung adalah panjang garis singgungnya 5/2 akar 2 satuan panjang. Dapat dilihat pada gambar nomor 4. Baik, cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Dipersilakan. Ya, baik. Saya di sini akan menyampaikan materi yang ketiga. Garis kuasa. Dalam jenis penyelesaian secara simultan dari dua buah persamaan lingkaran yang tidak sepusat persamaan dalam pangkat 2. Yang ketiga, hasil penyelesaiannya berupa persamaan linear. Jika penyelesaian dari dua persamaan adalah real dan berbeda, maka kedua lingkaran berpotongan dalam dua titik yang berbeda. Jika penyelesaiannya real sama, maka kedua lingkaran saling bersinggungan di satu titik, dan jika penyelesaian imaginate atau khayal, maka kedua lingkaran itu tidak berpotongan. Ketiga keadaan tersebut dapat dilihat pada gambar 5. Next. Namun, seandainya dari hasil eliminasi suku-suku yang berpangkat 2 selalu didapat persamaan linear, maka diperoleh sebuah garis yang disebut garis kuasa, radikal eksis dari dua lingkaran. Jika persamaan umum dari dua lingkaran yang ditentukan adalah sebagai berikut: x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah a1x ditambah b1y ditambah c1 sama dengan 0, dan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah a2x plus b2y ditambah c2 sama dengan 0. Hasil pengurangan persamaan pertama oleh persamaan kedua adalah A1 dikurangi A2X ditambah B1 dikurangi B2Y ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Persamaan ini adalah persamaan garis kuasa dari dua buah lingkaran. Jadi garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai panjang garis singgung sama dengan kuasa yang sama terhadap lingkaran tertentu. Next. Next. Dapat dilihat pada gambar 6. Sebagai buktinya, kita perhatikan ya di titik P1 sama dengan X1, Y1 dalam gambar 6 yang membentuk garis-garis singgung yang sama panjang terhadap lingkaran-lingkaran. Pembuktiannya diketahui dua persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A1X ditambah B kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Oleh pemateri yang keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fiorin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya, jika P1 sama dengan X1,
Y1 dalam gambar 6 adalah suatu titik yang terletak pada garis kuasa yang berada di luar kedua lingkaran. Maka besar T1 dan T2 yang merupakan panjang garis singgung dari P1 terhadap kedua lingkaran adalah sama panjang. Karena P1 sama dengan X1, Y1 adalah titik yang terletak pada garis kuasa. Maka tentulah memenuhi persamaan pertama, yaitu A1 dikurangi A2, X1 ditambah B1 dikurangi B2, Y1 ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Tambahkan X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 terhadap kedua ruas persamaan. Kita dapatkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A1 dikurangi A2, X1 ditambah B1 dikurangi B2, Y1 ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Atau X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A1 X1 ditambah B1 Y1 ditambah C1 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A2 X1 ditambah B2 Y1 ditambah C2 sama dengan 0. Hal ini berarti T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat sama dengan 0. Jadi T1 sama dengan T2. Berarti untuk setiap titik sebarang yang terletak pada garis kuasa akan mempunyai panjang garis singgung yang sama terhadap masing-masing lingkarannya. Kuasa titik terhadap kedua lingkaran dalam gambar 6 adalah sama. Perlu kita ketahui bahwa garis kuasa dari dua buah lingkaran akan tegak lurus terhadap garis hubung kedua pusat lingkaran tersebut. Adapun buktinya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan pusat-pusat dua buah lingkaran, yaitu negatif A1 per 2, negatif B1 per 2, dan negatif A2 per 2, negatif B2 per 2. Maka sepasang bilangan arah garis hubung pusat lingkaran adalah negatif A1 per 2 ditambah B2 per 2. Juga kita mengetahui bahwa komponen-komponen vektor yang tegak lurus terhadap garis kuasa adalah A1 dikurangi A2, B1 dikurangi B2. Hal ini berarti garis hubung pusat lingkaran sejajar dengan vektor yang tegak lurus garis kuasa. Jadi, jelas bahwa garis kuasa adalah tegak lurus terhadap garis hubung pusat-pusat lingkaran tersebut. Jika kedua lingkaran berpotongan di titik yang berbeda, maka garis kuasanya adalah tali busur persekutuannya. Jika kedua lingkaran bersinggung, maka garis kuasanya adalah garis singgung persekutuan. Jika kedua lingkaran sepusat, maka keduanya tidak mempunyai garis kuasa. Contoh soal. Carilah persamaan garis kuasa dan titik-titik sepotong dan titik-titik potong kedua lingkaran dengan persamaan. Yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X ditambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. Dan yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 12Y ditambah 20 sama dengan 0. Untuk jawabannya yaitu kurangkanlah persamaan pertama oleh persamaan kedua. Maka diperoleh Maka diperoleh 12X tambah 24Y dikurangi 48 sama dengan 0. Masing-masing ruas dibagi dengan 12. Maka X tambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya dan X sama dengan 4 dikurangi 2Y. Untuk mencari titik-titik potong kedua lingkaran, kita selesaikan persamaan 3 dan persamaan 1. Dan diperoleh X2 ditambah Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat, ditambah 8X tambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. 4 dikurangi 2Y pangkat
pangkat 2 ditambah Y kuadrat ditambah 8 dikali 4 dikurangi 2Y ditambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. 16 dikurangi 16Y ditambah 4Y kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 32 dikurangi 16Y ditambah 12Y dikurangi 28 sama dengan 0. Kemudian 5Y kuadrat dikurangi 20Y ditambah 20 sama dengan 0. Selanjutnya Y2 Y kuadrat dikurangi 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Untuk Y dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 2. Substitusikan nilai pada persamaan 3. Maka X sama dengan 4 dikurangi 2Y. Untuk X sama dengan 4 dikurangi 2. Dikali 2. Untuk X sama dengan 0. 0,2 terletak pada garis, karena titik 0 dan 2 terletak pada garis kuasa dari dua lingkaran tersebut, berarti garis kuasa adalah garis singgung terhadap lingkaran. Jadi garis singgung dan kedua lingkarannya bersinggungan di titik 0 dan 2. Next. Untuk kesimpulannya dari materi yang telah dipaparkan serta dibuktikan kebenaran rumusnya dapat disimpulkan yaitu, jadi untuk persamaan garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran adalah Y sama dengan Rx per A. Bisa dibaca pada layar. Untuk panjang garis singgung dirumuskan sebagai berikut. Bisa dibaca pada layar. Dengan A sama dengan 2H, B sama dengan negatif 2K, C sama dengan H pangkat 2 ditambah K pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Ada beberapa kesimpulan terkait hasil yang didapat nanti, yaitu jika T pangkat 2 lebih besar dari 0, berarti titik berada di luar lingkaran. Jika T pangkat 2 sama dengan 0, titik berada di dalam lingkaran dan tidak memiliki garis singgung. Jika T kurang dari 0, titik berada pada lingkaran. Untuk persamaan garis kuasa dirumuskan A1 dikurangi A2, X ditambah B1 dikurangi B2, Y ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Dengan definisi, garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai panjang garis singgung atau kuasa yang sama terhadap dua lingkaran tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.